Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama aku ya, di Ferry di channel YouTube aku. Nah, pada pagi hari ini aku berada di lapangan futsal ya, seperti ini mungkin bentuknya. Oh bisa. Nah, mungkin bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, di sini ada lapangan futsal, ini ada lapangan takraw atau bulu tangkis juga bisa ya, bisa disesuaikan. Nah, pagi hari ini aku kebetulan dengan off ya, aku pagi hari ini off teman-teman. Jadi selagi off kita bisa melakukan aktivitas olahraga seperti ini ya. Jadi cukup enak lah kalau pas masuk siang lama terus off, itu bisa bener-bener off. Karena selama ini biasanya berapa hari masuk siang kemudian masuk malam, itu cuma oversleep aja kalau menurut aku. Oke, nah mantap sekali pagi hari ini, cuacanya sangat cerah sekali, matahari mantap pokoknya. Nah ini teman baru pulang dari shift malam ya, jadi sistem kerja di sini yang 6 ke 6, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, begitupun sebaliknya. Ada juga itu biasanya untuk karyawan-karyawan yang ini departemen plan ya, itu mekanik seperti itu 6 ke 6. Nah ada juga yang 7 ke 7, yaitu departemen operation ya, operator dan lain sebagainya. Ada engineering ya, HR, QA. Nah, itu 7 ke 7 ya. Namun ada beberapa struktural yang di bawah, mungkin yang helper seperti itu, ada yang 7 ke 5 ya, tergantung jabatan dan fungsionalnya. Oke, mantap sekali. Nah ini ada ikut olahraga juga nih kucing nih. Kucing meong meong. Nah ini kemarin tuh ada banyak loh, kalau tidak salah ada ya, ada 7 kucing. Nah seperti ini aktivitas ya ketika memang off, enak sekali ya. Jadi fasilitas yang kita dapat selama kalau kita kerja di tambang ya, yang aku rasakan ya. Jadi setiap perusahaan tuh beda-beda ya. Selama aku dari tahun 2019 aku terjun di tambang, yang awalnya aku tuh perawat lur. Jadi aku adalah basic perawat, pernah bekerja di salah satu klinik, namun bukan di kliniknya ya, mungkin lebih ke perawat home care seperti itu kurang lebih mungkin ada 7 bulan atau 8 bulan. Nah setelah dari itu aku ikut pelatihan yang namanya Perkes, kemudian ditawari untuk bekerja di perusahaan sebagai paramedis. Nah di perusahaan aku yang dulu itu dapat fasilitas juga seperti transportasi ya, pesawat kita PP dari lokasi kerja ke rumah ya, transportasi darat dikasih juga, kemudian ada mes itu pasti, kemudian ada juga makan ya pasti ya, sehari 3 kali bahkan 4 kali ya, sama malam. Kemudian laundry pasti dikasih ya, dan fasilitas penunjang lainnya lah tadi dikasih. Ya itu waktu di perusahaan yang dulu itu yang aku dapat itu ya. Kemudian untuk laundry sendiri itu sudah dikasih ya, setiap pagi baju kita yang kotor itu sudah dibersihkan. Ketika kita memang mau mencuci sendiri juga bisa ya, karena sudah disediain fasilitas mesin cuci dan tempat cuci lainnya. Tidur pun di mes, satu mes itu kita tidak sendiri lur, sesuai jabatan fungsionalnya ya. Ada yang berdua, ada yang bertiga, bahkan mungkin ada yang berempat ya, seperti itu. Nah itu yang kita dapatkan, yang saya dapatkan di perusahaan yang kemarin. Nah seiring berjalannya waktu, ada suatu masalah mungkin di perusahaan, bukan saya ya, namun antara perusahaan dan ownernya. Jadi
eh, itu goyang lur, mengalami pilot dan lain sebagainya. Akhirnya aku resign. Ketika resign aku ditawari di tempat kerjaku yang sekarang nih lur, yang dari kemarin aku tuh di perusahaan swasta di Kalimantan sana ya, sekarang aku di Sulawesi ya, yang dulunya di perusahaan batu bara ya, dengan peralatan yang besar-besar ya. Tahu sendiri mungkin teman-teman yang pernah lihat di Facebook atau mungkin di YouTube atau mungkin di IG ya, sosial media, di peralatan yang besar-besar. Sekarang aku ke Sulawesi lur, di tambang nikel. Nah di nikel ini sama lur, fasilitasnya tuh sama ya, malah lebih kalau menurut aku. Aku masih dapat mes, dapat fasilitas makan, laundry, transportasi PP ya, bahkan ada dikasih uang jalan juga lur, uang jalan juga. Selain transportasi darat, udara, juga masih dikasih uang untuk perjalanan itu ya. Jadi ada lebihnya lah, selain basic atau salaryku juga naik ya gitu, syukurlah ya, kayak gitu. Jadi kemudian juga untuk fasilitas mes juga naik lagi lur, mumpuni ya, fasilitasnya juga ya, seperti sarana prasarana yang kita dapat. Nah ini yang jadi mungkin setiap perusahaan tuh beda ya menerapkannya ya. Kemudian juga tergantung dari segi inilah finansial perusahaan lah, memandang karyawan itu seperti apa. Oke, itu jadi pinter-pinter teman-teman ya, ketika memang mau bergabung ke perusahaan, ketika awal mau bergabung, wawancara interview kayak gitu, di ini lur, ditanya betul-betul ya, sebelum terjun ke perusahaannya ya gitu. Jadi seperti fasilitas yang kita dapat apa aja, kemudian fasilitas kesehatan saya lupa tadi sebutkan, itu jelas. Jadi yang perusahaan yang kemarin tuh pakai BPJS ya kan ada perusahaan yang memang menggunakan BPJS pure, ada yang juga menggunakan asuransi swasta atau mungkin klaim pengobatan. Nah itu yang tempat yang dulu itu BPJS saja pure murni. Kalau di sini selain BPJS kita bisa melakukan pengeklaiman kesehatan lor, dengan anggaran atau mungkin limit yang sudah disepakati oleh perusahaan di setiap golongan karyawannya kayak gitu. Jadi kita sudah ada budgetnya lor, jadi setahun rawat jalan sekian, rawat inap sekian ya, berobat dan lain sebagainya. Nah itu jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di perusahaan ya, pastikan dulu persyaratannya apa kita terpenuhi ya. Kemudian ketika memang sudah interview dan lain sebagainya, ketika interview ya, pastikan bahwa betul-betul fasilitas yang kita dapat itu apa saja, dipastikan sebelum kita masuk ya, sebelum daripada kita menyesal ketika tidak sesuai yang diharapkan. Oke, mungkin itu sharing pada pagi hari ini lur. Terima kasih sudah menemani aku ya untuk kita berolahraga pada pagi hari ini. Tetap sehat, semangat ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada, dan kelimpahan rezeki. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.